Bab 181. Apa-apaan ini? Dalam keadaan terkejut, Lu Daseng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan jarinya dan mengoleskan sedikit pada ujung jarinya dan memeriksanya dengan teliti. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat untuk menciumnya. Namun, dia masih tidak tahu apa-apa. Karena tidak dapat menahan diri, dengan kepalanya menyembul keluar dari lubang pembuangan, dia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Jarinya tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak mendekati mulutnya. Lalu, secepat kilat, lidahnya terjulur keluar. Ledakan. Dan saat lidahnya terjulur, seolah-olah guntur meledak dalam pikirannya, dan bola matanya hampir keluar. Ini, ampas obat. Tidak, itu bukan ampas obat. Lu Daseng menggelengkan kepalanya lagi. Khasiat obatnya jelas telah berkurang 90%. Bagaimana mungkin itu ampas obat? Namun pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari. Kelihatannya seperti sisa obat. Karena meyakini bahwa praktik adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjilatinya dengan lidahnya lagi. Mendesis. Setelah menjilatinya, dia menghirup udara dingin lagi. Ini memang sisa obat. Dan bukan hanya ada gumpalan sisa obat-obatan itu, tapi sisa obat-obatan dapat terlihat di seluruh lubang pembuangan. Jelas, bunga valet juga tumbuh karena mereka menggunakan residu obat ini sebagai nutrisi. Tentu saja, ini bahkan bukan hal yang paling mengejutkan baginya. Yang paling mengejutkan adalah meskipun residu obat ini telah kehilangan 90% potensinya, efeknya masih dapat menyaingi obat-obatan kelas raja, atau bahkan obat-obatan kelas kaisar. Dengan kata lain, obat-obatan yang dia, alkemis nomor 1 Nansha, hasilkan hanya sebanding dengan tumpukan kotoran anjing di tangki septik ini. Namun, ia tidak patah semangat. Sebaliknya, matanya penuh dengan fanatisme, dan tangannya penuh saat ia berdiri di lubang pembuangan dengan air mata kegembiraan mengalir di wajahnya. Tidak heran guru berkata dia tidak akan meremehkanku. Jadi beginilah adanya. Kegigihanku membuahkan hasil. Lu Daseng akhirnya berhasil melampaui yang lain. Lu Daseng berteriak dalam hati sambil mendongakkan kepalanya. Bahkan residunya sebanding dengan obat-obatan kelas raja. Dia hampir tidak dapat membayangkan kualitas obat-obatan yang sudah jadi. Tempat pembuangan ini sangatlah penting baginya sebagai seorang alkemis. Maknanya baginya bahkan lebih besar daripada jika Yi Feng secara langsung memberinya artefak tingkat suci. Karena dengan residu obat-obatan ini, ia dapat memperoleh banyak pengetahuan alkimia dan menerima inspirasi besar. Dengan kesempatan ini, prestasinya di bidang alkimia tentu tidak akan terbatas hanya menjadi alkemis nomor 1 Nansha. Apa yang dilakukan orang itu? Dari kejauhan, Yi Feng melihat Lu Daseng menyelam ke dalam lubang pembuangan dan tidak bisa menahan cemberutnya. Dia bekerja sangat efisien tetapi tampaknya tidak terlalu fleksibel secara mental. Sambil menggelengkan kepalanya, Yi Feng tidak mempedulikannya lagi dan kembali ke sekolah seni bela diri untuk melanjutkan berlatih kaligrafi. Lagi pula, karena dia agak obsesif-kompulsif, dia juga merasa akan lebih nyaman untuk menyelesaikan tugas pertama dari keempat seni itu terlebih dahulu. Dengan kuas di satu tangan dan stik pedas di tangan yang lain, tepat saat dia hendak menggigit stik pedas itu untuk menyegarkan dirinya, teringat akan kemunculan Lu Daseng sebelumnya, Yi Feng langsung kehilangan selera makannya dan melemparkannya ke tanah. Melihat hal itu, anjing itu pun berlari mendekat dalam sekejap mata dan mulai menjilatinya dengan lidahnya. Yi Feng memutar matanya dan melanjutkan latihan kaligrafinya. Di atas gunung yang tinggi, kabut berputar-putar. Di sebuah paviliun di sampingnya, seorang penganut Tao tua dengan alis seperti pedang duduk bersila, dan di depannya berlutut seorang pemuda berjubah putih. Guru, saya baru mengumpulkan 2 harta karun mistis. Murid mohon Anda untuk menganugerahkan saya harta karun mistis lainnya. Pemuda berjubah putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, dengan nada memohon. Ye Bei, katakan padaku dulu, mengapa kau membutuhkan begitu banyak harta mistik? Taois tua dengan alis seperti pedang itu mengerutkan kening pada muridnya saat ini dan berkata, harta karun mistik lahir dari pemeliharaan langit dan bumi. Selama mereka disebut harta karun mistik, mereka semua memiliki kegunaannya. Bagimu untuk meminta sesuatu yang begitu berharga seperti itu, kamu seharusnya memberiku penjelasan. Orang yang berlutut di tanah adalah Ye Bei.
Sejak dipukuli oleh pria mengerikan berjubah hitam hari itu, dia telah mengumpulkan harta karun mistik di mana-mana. Melihat begitu banyak waktu telah berlalu dan dia hanya mengumpulkan 2 harta karun mistik, dia tidak punya pilihan selain memohon kepada gurunya Han Tianque. Melihat Ye Bei tetap diam, Dao tua Han Tianque bersuara lagi. Tuan, saya tidak bisa bicara soal ini. Ye Bei mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk berkata. Mengapa kamu tidak bisa membicarakannya? Han Tianque bertanya lagi. Bukannya aku tak mau mengatakannya, juga bukan aku tak ingin mengatakannya, tapi... Ye Bei menunjukkan ekspresi yang sulit. Dia tahu bahwa bukan hanya temperamen gurunya yang berapi-api, tetapi dia juga sangat memanjakannya, dan bahkan telah mewariskan seluruh kultivasi ini kepadanya. Jika dia tahu bahwa dia melakukan ini karena ancaman dari pria berjubah hitam itu, Dao tua Han Tianque ini pasti akan mengabaikan alasan dan bahkan identitas pihak lain, dan langsung mengangkat pedangnya untuk mencari keadilan baginya. Tetapi jika dia benar-benar mencari pria berjubah hitam, apakah dia cocok? Terlebih lagi, adakah pemuda yang bahkan lebih sulit dipahami? Dia tidak ingin melihat gurunya meninggal secara tragis di perguruan bela diri itu, maka dia menguatkan diri dan melanjutkan, Guru, mohon maafkan saya sungguh tidak bisa berkata apa-apa. Demi aku, nada bicara Han Tianque menjadi dingin. Kau tidak mau memberitahuku demi aku. Tuan, mohon maafkan saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ye Bei bersikeras. Baiklah, kau benar-benar menjadi pemberontak. Han Tianque perlahan berdiri saat tekanan puncak martial ancestornya dilepaskan, menindas Ye Bei. Retakan, lempengan batu di bawah kaki Ye Bei hancur saat dia menahan tekanan yang luar biasa, namun dia masih menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, tolong jangan bertanya lagi. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Masih belum ngomong, Han Tianque melambaikan telapak tangannya saat ki primordial menyelimuti area tersebut, melemparkan Ye Bei ke belakang dinding batu dan menghantamnya dengan keras. Kemudian dia mendekat dengan nada mengancam dan berkata dengan dingin, jika kamu masih menolak untuk berbicara, aku akan melumpuhkan kultivasimu dan memperjelas hubungan guru-murid kita. Mengenai harta karun mistik bawaan, jangan pernah berpikir untuk memintanya lagi. Mendengar ini, ki primordial melonjak di tangan Han Tianque. Tuan, mengapa memaksaku seperti ini? Kata Ye Bei dengan ekspresi kesakitan. Wajah Han Tianque tetap dingin. Melihat Ye Bei masih tidak mau bicara, dia lalu menempelkan telapak tangannya di dahinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Ye Bei telah mendapat masalah? Jika tidak menggunakan metode ini, bagaimana dia bisa memaksa Ye Bei berbicara? Tentu saja, melihat ini, ekspresi Ye Bei langsung menjadi cemas saat dia dengan cepat berteriak, aku akan bicara. Melihat ini, Han Tianque perlahan menurunkan tangannya, menatap tajam ke arah Ye Bei. Tetapi dengarkan dengan tenang setelah mendengar ini, Tuan. Masalah ini memang muncul karena aku yang salah lebih dulu. Dan kekuatan mereka tidak terduga, bahkan Tuan tidak bisa menghadapi mereka. Ye Bei buru-buru memperingatkan. Ia lalu menceritakan semua yang terjadi di perguruan bela diri itu, termasuk kejadian selanjutnya dengan lelaki berjubah hitam. Akan tetapi, sekali melihat ekspresi Han Tianque setelah dia selesai bicara, Ye Bei diam-diam mengira dia akan celaka. Benar saja, Han Tianque langsung meledak marah. Bagaimana ini bisa dibiarkan? Ikutlah denganku untuk memotongnya. Disertai dengan niat membunuh yang luar biasa, sebuah pedang terbang melayang ke langit entah dari mana. Han Tianque menginjaknya, dan pada saat yang sama meraih Ye Bei dan terbang menuruni gunung. Bab 182. Tuan, jangan. Ye Bei berteriak cemas, hatinya menjadi kacau balau. Dia tahu bahwa masalah ini tidak boleh dibicarakan. Karena tuannya tidak hanya pemarah, tetapi juga terkenal tak kenal takut dan gegabah. Tentu saja, juga karena kenekatannya sehingga, kendati tidak memiliki bakat istimewa, ia berhasil meraih prestasi besar. Kalau dulu dia pasti akan mengikuti temperamen Han Tianque, tapi kali ini benar-benar berbeda. Ye Bei bahkan sudah menduga bahwa pemuda di aula seni bela diri dan pria berjubah hitam itu adalah eksistensi yang melampaui kaisar bela diri. Dengan kekuatan sebesar itu, bagaimana mungkin tuannya, seorang martial ancestor rendahan, tidak mencari kematian?
menguasai. Melihat Han Tianque tidak mengindahkan nasihatnya, wajah Ye Bei memucat saat dia menekan bila energi Qian ke lehernya sendiri. Muridku, kamu. Melihat ini, pedang Han Tianque terhenti di udara. Guru, mohon dengarkan nasihat muridmu. Kita benar-benar tidak sebanding dengan mereka, bahkan tidak selevel. Ye Bei berkata dengan serius, terlebih lagi, masalah ini bukan salah mereka, tetapi akulah yang pertama kali membuat masalah. Tidak bisakah kau berikan saja harta karun spiritual bawaan kepadaku dan biarkan aku yang menyelesaikan sisanya? Anda, Han Tianque melambaikan lengan bajunya sambil mendesah berat, lalu menyegel kultivasi Ye Bei. Guru, Anda, ekspresi Ye Bei berubah. Han Tianque melambaikan tangannya untuk menyela, lalu berkata dengan suara yang dalam, meskipun aku telah menyegel kultivasimu, hari ini aku akan mendengarkan nasihatmu. Namun, kau tahu caraku menggunakan pedang. Saat aku mencapai Martial Venerable, ikutlah denganku. Setelah berkata demikian, Han Tianque mengangkat pedangnya dan pergi. Melihat ini, Ye Bei menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Gurunya yang dijuluki pedang gila, itu rela mati demi jalan pedang di hatinya. Bahwa ia mampu melangkah mundur hari ini bukanlah hal yang mudah. Namun sekarang, dengan kultivasinya yang tersegel, dia berada di ujung paling selatan Nansha, puluhan ribu mil dari aula seni bela diri. Tidak ada cara baginya untuk sampai ke sana. Dia hanya bisa berharap agar Han Tianque tidak akan berhasil mencapai tingkat Martial Venerable secepat ini. Pedang cahaya naga giok salju horizontal dingin, menyegarkan dan cerah di malam hari. Puisinya biasa saja, tapi kaligrafinya bagus sekali. Di aula seni bela diri, Yi Feng mencelupkan kuasnya sambil melihat kaligrafinya dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Jika dihitung-hitung, sekarang seharusnya sudah mendekati tahun baru di kehidupanku sebelumnya. Sambil menatap dinginnya cuaca di luar jendela, Yi Feng mendesah dengan emosi. Kalau begitu, aku akan menulis syair lain untuk tahun baru. Yi Feng mengeluarkan 2 lembar kertas merah lagi dan menuliskan sebuah syair, mengangguk puas setelah selesai. Ia berseru keras, muridku, sekarang setelah keadaanmu membaik, berhentilah bersedih. Cepat dan tempel syair ini di pintu masuk. Ya, guru. Zongqing kecil mengenakan jaket besar berlapis katun, mengembuskan udara basi, dan membawa syair lagu Yi Feng keluar. Setelah menempelkan bait itu, dia kembali ke sisi Yi Feng. Muridku, sekarang lukamu sudah sembuh, berlatihlah ilmu bela diri dengan tekun. Melihat Zongqing, Yi Feng tersenyum dan berkata, lagi pula, aku sudah memberimu pedang itu sejak lama, tetapi sepertinya aku belum mengajarkanmu teknik pedang apapun. Benar sekali, guru. Zongqing mengencangkan cengkeramannya pada bilah pedang panjang itu, sambil mengangguk patuh. Agar teknik pedangku setara dengan yang surgawi, aku hanya merangkum 3 bentuk. Hari ini aku akan mengajarkan ketiga bentuk ini kepadamu, kata Yi Feng lembut, sambil meletakkan kuasnya. Bolehkah saya bertanya 3 wujud yang mana, guru? Zongqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Potong, tebas, tebas. Yi Feng terkekeh, ingat, semua variasi berasal dari ketiga bentuk ini. Selama kamu melatihnya dengan baik, bilah pedang akan mengalir bebas di tanganmu. Sambil berbicara, Yi Feng mengambil pedang panjang dan memperagakan 3 bentuk kepada Zongqing. Dengan gerakan cepat dia mengembalikan bilah pedang itu kepada Zongqing. Mulai sekarang, berlatihlah 3 bentuk ini. Oh, baiklah. Zongqing menggaruk kepalanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yi Feng ingin dia berlatih bentuk-bentuk yang tampaknya biasa-biasa saja ini, dia akan mematuhi kata-kata Yi Feng tanpa syarat. Musim gugur berangsur-angsur berlalu. Musim dingin telah tiba. Di luar, salju bulu angsa berjatuhan. Hari-hari berlalu seperti biasa. Wu Yonghong dan 2 orang lainnya masih membersihkan tanah terlantar. Setelah sekian lama, mereka baru membersihkan setengahnya, bisa dimengerti mengingat cuacanya. Dengan kemajuan yang melambat, pengangkutan kotoran Lu Dashou menjadi lebih mudah, biasanya selesai pada tengah pagi. Yang membingungkan adalah, meskipun ia dapat beristirahat di sore hari, ia selalu berlama-lama di dekat lubang kotoran hingga gelap, menggerutu pelan, dan tidak bereaksi saat dibentak. Zongqing mengayunkan pedang besarnya, berlatih 3 bentuk, tebas, tebas, sabet, hari demi hari. Akan tetapi, kepala malang itu masih saja terasa menyusahkan, berkeliaran setiap hari,
dan koin-koin emas yang disembunyikan Yi Feng di bawah tempat tidurnya tampak menghilang dari waktu ke waktu. Tentu saja, Yi Feng yang asyik dengan kaligrafi sepanjang hari, tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Setelah menyelesaikan bait berikutnya, suara yang dikenalnya itu akhirnya terngiang dalam benaknya. Ding, selamat tuan rumah, kaligrafimu telah mencapai alam yang sebanding dengan yang surgawi. Akhirnya tercapai. Yi Feng mengangguk puas, melihat bait yang baru saja ditulis. Yi Feng berseru lagi, muridku, turunkan bait di pintu masuk dan ganti dengan yang baru ini. Ya, guru. Zongking menyimpan bilah pisau panjangnya, mengambil bait-bait lama, dan menempelkan bait-bait baru. Kaligrafi guru sangat indah. Zongking menepukkan tangan kecilnya, menginjak salju di bawah kakinya saat ia bersiap untuk kembali ke dalam. Ledakan. Tiba-tiba sebuah bayangan jatuh dari arah yang tidak diketahui, mendarat tepat di kaki Zongking. Darah menyembur dari mulutnya saat dia terengah-engah, seluruh tubuhnya seperti diambang kehancuran. Zongking tercengang. Sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan, seorang pria yang menghunus pedang raksasa mendekat dari tidak jauh, perlahan-lahan maju ke arah pria yang terluka itu. Hei Jian, sejauh ribuan mil kau masih mengejarku. Apa gunanya? Wajah lelaki yang terluka itu tampak enggan ketika dia berteriak. Aku ingin membuktikan bahwa akulah pendekar pedang terbaik di Nansha. Kata Hei Jian dingin. Kau sudah membuktikannya. Kenapa kau harus menghabisiku sepenuhnya? Teriak lelaki yang terluka itu. Karena di bawah pedangku, aku tidak akan pernah meninggalkan yang selamat. Jadi, kau harus mati. Hei Jian berkata dengan dingin, melangkah melewati salju dan akhirnya mendekat, menghunus pedang raksasanya untuk menebas. Berhenti. Tiba-tiba, wajah bulat Zongking memerah saat dia berdiri di depan pria yang terluka itu dan berteriak, jangan berkelahi di gerbang balai bela diri kami. Hei Jian melirik Zongking sebentar sebelum mengabaikannya, mengangkat pedang raksasa itu sambil meraung. Lari cepat. Pria yang terluka itu segera berteriak pada Zongking. Namun pedang raksasa Hei Jian sudah siap di atas kepala Zongking. Serangan ini membawa tekanan tanpa akhir, menghancurkan secara langsung. Melihat ini, wajah pria yang terluka itu menjadi pucat. Karena dimanapun serangan ini lewat, tidak akan ada yang tersisa. Sungguh disesalkan. Dia akan melibatkan seorang anak sebelum kematiannya. Dia menutup matanya. Dentang. Namun, pada saat itu, sebuah suara merdu terdengar di telinganya. Tiba-tiba ia membuka matanya lebar-lebar, terkejut mendapati anak laki-laki di sampingnya menangkis pedang itu dengan bilahnya sendiri. Zeng! Dengan getaran berdengung, pedang raksasa itu jatuh ke tanah, terbenam sedalam setengah kaki. Sudah kubilang jangan berkelahi di gerbang balai bela diriku, mengapa kau tidak mendengarkan? Wajah bulat anak laki-laki itu memerah ketika dia berteriak dengan tidak senang. Bab 183. Terjepret. Adegan ini membuat pria yang terluka di sebelahnya tercengang. Dia merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Itu pedang hitam, pedang iblis yang tiada taraf, yang telah mengejarnya sejauh lebih dari 10.000 mil dan memiliki satu kaki di alam petapa prajurit, namun pedang kesayangannya yang lebih berharga daripada nyawanya malah terhempas oleh bocah kecil ini hanya dengan satu serangan. Sihir macam apa ini? Pedang hitam juga hampir tercengang, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan teror saat dia menatap anak laki-laki kecil di hadapannya. Tubuh mungil itu benar-benar mampu meledak dengan kekuatan yang dahsyat, tidak hanya melemparkan pedang raksasanya, tetapi bahkan menghancurkan semua tulang di telapak tangannya. Namun tak lama kemudian, wajahnya dipenuhi dengan rasa malu yang amat sangat. Bagi seorang pendekar pedang, rasa malu yang terbesar adalah jika pedangnya dilempar terbang oleh orang lain. Penghinaan seperti itu tidak akan beristirahat sampai mati. Sekalipun dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi anak kecil ini, gelombang penghinaan membuatnya sangat ingin membunuh anak itu dengan pedangnya. Dengan kegilaan yang terpancar di wajahnya, dia berlari ke pedang raksasanya dan meraih gagangnya, berniat untuk menghunusnya. Namun, begitu dia mengerahkan tenaga, ekspresinya berubah drastis. Karena dia terkejut, dia tidak dapat menarik pedang raksasa itu. Menolak untuk mempercayainya, dia mencoba lagi dengan sekuat tenaga. Kali ini, dia mengerahkan segenap tenaganya, namun pedang yang tertancap di tanah tidak bergerak sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi?
Akhirnya gelombang pasang menghantam hati pedang hitam hingga bola matanya nyaris melotot keluar. Kali ini, dia benar-benar panik, pikiran untuk mundur muncul untuk pertama kalinya. Namun, saat dia hendak pergi, wajah kecil anak laki-laki itu memerah saat dia tiba-tiba melotot marah. Dasar brengsek tak tahu terima kasih. Aku sudah menyuruhmu berhenti, tapi kau tetap menyerang. Dan sekarang kau masih ingin menghunus pedang dan melawanku. Aku sangat marah sekarang. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Sambil berbicara, Zhong Qing mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas pedang hitam. Serangan itu benar-benar biasa saja tanpa hiasan atau kekuatan yang tampak, namun membuat pedang hitam merasakan bahaya yang sangat besar. Dia berguling dan buru-buru mengeluarkan pedang raksasa cadangan untuk menangkisnya. Dentang, sebuah suara denging yang merdu bergema saat pedang Black Sword patah menjadi dua dan tubuhnya terbanting keras ke tanah, matanya dipenuhi teror saat dia menatap Zhong Qing. Enyahlah sekarang. Zhong Qing menyimpan pedang panjangnya dan berteriak dengan suara lembut. Melihat ini, pedang hitam merasa seperti telah menerima amnesti. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan pedangnya, merangkak dan mundur ke gang terdekat. Namun, tepat saat dia akan terbang, kakinya terhuyung-huyung dengan keras. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi urat merah saat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sabar, perasaan, aura pedang yang sangat kuat. Pedang hitam memeriksa organ dan meridiannya sendiri, hanya untuk menemukan bahwa semuanya telah lama hancur oleh aura pedang yang dahsyat. Ini, tempat apakah ini? Masih tidak mau, pedang hitam pun ambruk kaku di tengah salju, kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Pria yang terluka itu menyaksikan semua kejadian itu dengan sangat terkejut. Tepat saat dia hendak berbicara, seluruh tubuhnya tersentak lagi. Karena dia tiba-tiba menyadari salah satu aura pada pedang raksasa di tanah telah menghilang. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa aura ini milik pedang hitam. Dan hilangnya dia berarti pedang hitam telah mati. Apakah dia dibunuh oleh anak kecil sebelumnya? Pria itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berspekulasi. Saat itu juga, Zhong Qing melirik ke arah sosok yang menghilang itu dan mendengus, kita harus memberi pelajaran kepada mereka yang tidak mau mendengarkan, jadi mereka tidak akan membuat masalah di pintu masuk perguruan bela diriku lagi. Kata-kata ini langsung meneguhkan pikiran pria yang terluka itu. Tampaknya pedang hitam yang tiada taraf itu memang telah dibunuh oleh bocah kecil ini hanya dalam 2 gerakan. Tentu saja, yang lebih mengejutkannya adalah meski dia ada di sana, dia sama sekali tidak menyadari bagaimana bocah itu membunuh pedang hitam. Setelah rasa terkejut awalnya hilang, dia buru-buru menopang tubuhnya yang terluka dan menyapa, adik kecil. Tidak, senior. Namun, pria yang terluka itu segera menyadari kesalahannya. Bocah yang tampak muda ini bukanlah seorang junior, melainkan seorang ahli yang tak terduga yang telah berkultivasi selama entah berapa tahun. Ia dengan cepat mengubah kata-katanya, senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Junior ini bernama Guan Yunpeng. Oh, kamu baik-baik saja. Zhong Qing meliriknya dan berkata, meskipun aku bukan senior. Namaku Zhong Qing. Senior terlalu rendah hati. Dengan kultivasimu yang mencapai surga, junior ini seharusnya memanggilmu senior. Guan Yunpeng berkata dengan hormat. Penanaman. Zhong Qing menatapnya dengan aneh lagi dan mengerutkan kening, kamu salah paham. Aku tidak memiliki kultivasi apapun, aku hanya manusia biasa. Makhluk hidup. Guan Yunpeng sangat terkejut. Pakar yang membunuh pedang hitam dalam 2 gerakan itu hanya manusia biasa. Dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Siapapun yang mampu melakukan hal semacam itu setidaknya harus berada di alam petapa prajurit. Tetapi karena ahli ini bersikeras menyebut dirinya manusia biasa, Guan Yunpeng tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya. Oh ya, bagaimana lukamu? Mau masuk untuk memeriksakan diri ke tuanku? Dia ahli dalam penyembuhan. Zhong Qing melihat luka Guan Yunpeng dan bertanya dengan lembut. Menguasai. Kamu juga punya guru. Kata-kata ini langsung membuat seluruh tubuh Guan Yunpeng bergetar dan rahangnya hampir ternganga. Orang ini sebenarnya punya tuan juga. Jika kekuatannya sendiri setidaknya berada di alam petapa prajurit, lalu di tingkat manakah kultivasi gurunya? Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Namun Zhong Qing mengerutkan kening lagi, dan bertanya balik dengan tidak sopan, apa yang aneh tentang aku yang punya tuan? Tidak, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya terkejut.
Guan Yunpeng buru-buru melambaikan tangannya untuk menjelaskan. Melihat tatapan Zongking melembut, dia diam-diam menghela napas lega. Baiklah, masuklah dan biarkan tuanku memeriksa lukamu. Zongking melihat pria aneh ini dan langsung menuju ke sekolah bela diri. Guan Yunpeng mengangguk, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia mengikutinya. Namun dia hanya melangkah satu langkah sebelum berhenti tiba-tiba. Ini, apa ini? Saat ini, matanya terpaku pada sepasang bait di dekat pintu masuk, pupil matanya menyempit hingga menyerupai lubang kecil. Karena dia menyadari kata-kata pada bait itu sebenarnya mengandung niat pedang yang luar biasa. Terutama sekali gerakan vertikal tunggal itu. Itu bagaikan pedang surgawi yang turun, membawa tekanan dahsyat dan aura yang menindas. Di matanya, benda itu tiba-tiba membesar dan semakin mendekat. Apa yang membuatmu linglung? Tepat saat itu, suara Zongking terdengar. Baru saat itulah Guan Yunpeng bereaksi, mendapati seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia tidak dapat menahan rasa terkejut yang amat sangat. Tempat macam apa sekolah seni bela diri ini? Bukan hanya ada seorang anak lelaki kecil yang sulit dipahami yang mengaku sebagai manusia biasa, bahkan bait-bait di pintu masuknya mengandung maksud pedang yang sangat kuat. Dia bahkan merasa jika dia selesai membaca semua kata itu, dia bisa mencapai tingkatan baru dalam pemahamannya tentang pedang. Akibatnya, ia menjadi sangat menantikan guru yang disebutkan anak laki-laki itu. Tentu saja sikapnya menjadi lebih hormat. Bab 184. Mengikuti Zongking, Guan Yunpeng berjalan gemetar memasuki aula seni bela diri. Sepanjang perjalanan dia gelisah. Sepanjang perjalanan jantungnya berdebar kencang. Akhirnya, dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dari langkah pertama di pintu masuk, kemanapun matanya memandang, semuanya tampak seperti harta karun. Cermin yang tergantung di aula, lukisan-lukisan pada kedua sisi dinding, payung hitam besar yang diletakkan begitu saja, mutiara api dalam tungku, bahkan kain lap yang tergantung di tiang bambu. Dia sudah lupa hitungannya. Dia hanya tahu bahwa setiap kali dia melihat harta karun, tubuhnya semakin tenggelam. Berjalan melalui aula ini, dia hampir merangkak di tanah. "Guru, saya membawa seseorang," kata Zongking lembut. Perkataan Zongking langsung mengejutkan Guan Yunpeng. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Seorang pria muda jatuh ke matanya. Jubah putihnya bersih tanpa noda, memancarkan temperamen yang lembut dan elegan. Tangan kanannya memegang kuas yang diletakkan di samping meja. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa berada di atas dunia yang biasa-biasa saja, menatapnya dengan senyum tipis. Orang ini, apakah itu Guru Zongking? Tentu saja, luar biasa. Hanya saja, seperti Zongking, dia tidak bisa melihatnya, dan tidak tahu apa kultivasinya. Pada saat yang sama, Zongking memberitahu Yi Feng apa yang terjadi di aula bela diri. Yi Feng mengangguk setuju padanya, lalu tersenyum pada Guan Yunpeng, "Silakan duduk." "Ya," Guan Yunpeng mengangguk dengan hormat. Meskipun ada bangku di sebelahnya, dia tidak berani duduk. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Matanya menatap tajam ke arah kertas nasi yang penuh dengan sapuan kuas. Jantungnya berdebar kencang. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa tulisan tangan di kertas beras tersebut, tanpa kecuali, berisi hal-hal yang mengejutkannya. Seperti halnya naskah biasa, yang mengandung aura megah. Font yang tajam bagaikan bilah pisau, mengandung energi pedang yang kuat. Dan masih banyak lagi huruf-huruf yang berbeda, baik yang bermakna pedang, atau sajak Tao, atau semangat bela diri, atau yang dapat membuat pikiran orang menjadi damai, atau yang dapat membuat darah orang mendidih. Yang lebih membuatnya heran ialah kertas-kertas nasi berisi berbagai macam huruf itu berserakan di lantai, meja, bahkan di bawah kaki Yi Feng, seakan-akan itu adalah sampah yang dibuang begitu saja. "Kaligrafi Tuan, hebat sekali, sungguh hebat." Dia menelan ludah dan tidak dapat memikirkan kata-kata untuk mengungkapkan kekagumannya. "Kamu juga mengerti kaligrafi?" Mendengar ini, Yi Feng menatap Guan Yunpeng dengan heran dan bertanya. Sedikit. Guan Yunpeng buru-buru membungkuk dan berkata, "Namun, levelku tidak layak untuk dikomentari di hadapanmu, Tuan." "Haha, jangan terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong, siapa namamu?" Yi Feng cukup bersemangat. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kaligrafer. "Guan Yunpeng." Guan Yunpeng dengan cepat menjawab. "Guan Yunpeng, nama yang bagus.
Yi Feng mengangguk dan menuliskan 3 karakter Guan Yunpeng di selembar kertas beras baru. Kemudian dia menyerahkannya kepada Guan Yunpeng sambil tersenyum, "Apa pendapatmu tentang 3 karakter ini?" Guan Yunpeng mengambil kertas nasi itu dengan kedua tangannya, dan merasakan aura pedang yang kuat menyerbu ke arah wajahnya. "Bagus, bagus, bagus." Guan Yunpeng memegang kertas nasi dengan kedua tangannya dan berteriak keras. Matanya berbinar karena kegembiraan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa namanya sendiri, jika ditulis, dapat memiliki efek seperti itu. Yi Feng tersenyum tipis. Selalu menyenangkan untuk dipuji. Jadi dia berkata, "Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu." "Apa? Berikan padaku." Jantung Guan Yunpeng berdetak kencang, tubuhnya gemetar, dan dia menatap Yi Feng dengan tak percaya, penuh kegembiraan. "Hanya beberapa karakter, bukan masalah besar," kata Yi Feng sambil tertawa. Terima kasih, senior." Guan Yunpeng memegang kertas nasi, air mata kegembiraan membasahi wajahnya, dan tubuhnya gemetar saat dia hendak berlutut di hadapan Yi Feng. Melihat ini, Yi Feng segera membantunya berdiri dan menatap matanya yang samar-samar berkaca-kaca. Dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Pria ini benar-benar menyukai kaligrafi. Dia teringat bahwa dirinya masih terluka, maka dia pun tertawa, "Coba aku lihat lukamu. Bagaimana saya bisa merepotkan Anda dengan hal ini, Tuan?" Guan Yunpeng berkata dengan nada terkejut yang menyenangkan. "Bertemu secara kebetulan adalah takdir, apa masalahnya?" Yi Feng tersenyum lembut. "Baiklah, terima kasih, Tuan." Guan Yunpeng sangat gembira. Ia tidak menyangka tidak hanya bisa bertahan hidup hari ini, tetapi juga memperoleh kesempatan seperti itu di kemudian hari. Saat dia mendekati Yi Feng, dia berkata dengan hormat lagi, "Tapi Tuan, saya khawatir luka ini tidak mudah disembuhkan." "Kau terlalu banyak berpikir." Yi Feng memutar matanya dan berkata, "Itu hanya luka dangkal, apa susahnya menyembuhkannya?" "Luka dangkal." Guan Yunpeng mendecakkan bibirnya tak percaya dan menatap Yi Feng. Tampaknya dia hanya memiliki 1 bekas pedang di tubuhnya, tetapi meridian internal dan 5 organnya telah dikejutkan oleh energi pedang dari pedang hitam itu. Tetapi orang ini mengatakan itu hanya luka dangkal. Apakah ia gagal melihat kondisi internalnya, atau menurutnya hal itu memang sepele? Sementara dia terkejut, Yi Feng sudah meminta Zhong Qing untuk membawa ramuan obat yang dihancurkan. "Oleskan saja, maka luka akan sembuh dengan cepat." Sambil berbicara, Yi Feng mengambil obatnya dan mengoleskannya pada luka Guan Yunpeng. Begitu ceroboh. Guan Yunpeng membuka mulutnya. Meskipun dia mengakui bahwa keterampilan ahli ini luar biasa, apakah dia memiliki kesalahpahaman tentang penyembuhan? Namun sebelum keraguan itu muncul, ia terkejut ketika mendapati arus hangat mengalir ke dalam tubuhnya di sepanjang luka tersebut, tidak hanya menghilangkan sisa energi pedang di dalam tubuhnya, tetapi juga memperbaiki meridian dan organ dalamnya yang terluka dengan kecepatan yang terlihat. Aduh! Ketika perasaan nyaman ini datang, Guan Yunpeng tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Ajaib sekali cara ini, mengerikan sekali. Untuk beberapa saat, tatapannya pada Yi Feng menjadi lebih fanatik. Dia buru-buru membungkuk kepada Yi Feng dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Keterampilan senior memang luar biasa. Keterampilanmu tidak hanya ajaib, tetapi kamu juga cukup baik untuk membimbing seorang junior sepertiku sambil memiliki hati untuk menyelamatkan semua makhluk hidup." Keterampilan ajaib. Yi Feng melirik Guan Yunpeng, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kurasa kau salah paham. Aku tidak punya kemampuan ajaib. Aku hanya orang biasa." Orang biasa. Guan Yunpeng bingung. Adalah hal yang wajar jika murid yang membunuh Hei Jian mengaku sebagai orang biasa, tapi sekarang ahli dengan kemampuan ajaib ini juga mengaku sebagai orang biasa. "Senior, kamu terlalu rendah hati. Kenapa harus begitu rendah hati menyembunyikan kemampuan ajaibmu padahal kamu jelas-jelas memilikinya?" Akhirnya, dia menanyakan keraguan dalam benaknya. "Aku tidak punya kemampuan ajaib. Aku hanya orang biasa." Yi Feng memutar matanya lagi. Dia bertanya-tanya apakah dia pernah bertemu cunipyo lain seperti Wu Yonghong. Guan Yunpeng bahkan lebih bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang yang begitu berkuasa ingin berpura-pura menjadi orang biasa. "Pak, Tuan, pekerjaan hari ini sudah selesai, mari kita ngobrol dengan Anda." Saat itu, beberapa suara terdengar dari luar pintu. Kemudian,
Di hadapan Guan Yunpeng yang tampak tercengang, beberapa sesepuh berjalan masuk dengan tubuh berlumuran lumpur. Bab 185. Walaupun beberapa tetua ini menyembunyikan diri dengan baik, Guan Yunpeng dapat mengetahui sekilas bahwa semua lelaki tua ini adalah orang suci bela diri, berkat kultivasi mereka atas teknik bela diri khusus. Dia tersentak kaget. Para monster tua yang biasanya sulit ditemukan, berkumpul di sini secara berbondong-bondong. Karena dia hanya berada di level Martial Lord yang sempurna, melihat Martial Saint secara alami membuatnya tidak berani lalai. Dia segera membungkuk dan memberi salam untuk 3 senior. Mendengar ini, Wu Yonghong dan 2 orang lainnya juga melihat ke arah pendatang baru ini, alis mereka langsung berkerut. Semua memasang ekspresi seolah berkata, "Anak muda, jangan membuat keributan." Sambil melambaikan tangan, mereka berkata, "Anda salah, kami bertiga bukanlah orang tua, kami hanya orang biasa." Guan Yunpeng menggigil. Apa? Mereka orang biasa? Dipenuhi keraguan, dia hendak bertanya lagi, tetapi melihat Wu Yonghong melotot ke arahnya dari samping. Melihat hal itu, dia pun segera menutup mulutnya, dan hanya bisa menahan sementara keraguan dalam hatinya, menunggu kesempatan untuk bertanya dengan jelas nanti. "Oh, kalian bertiga sudah datang." Yi Feng tersenyum dan berkata, "Apakah kalian datang hari ini untuk memintaku menulis sesuatu?" Tidak perlu, Tuan." Baiklah, jangan repot-repot hari ini, Tuan." "Ya, saya masih memiliki lebih dari selusin kaligrafi dan lukisan Anda yang belum saya hargai sepenuhnya." Melihat ini, Wu Yonghong dan 2 orang lainnya segera melambaikan tangan, menolak tawaran Yi Feng. "Baiklah." Yi Feng mengangguk. Melihat ini, Wu Yonghong dan 2 orang lainnya akhirnya menghela napas lega. Selama bekerja untuk Yi Feng, mereka akhirnya mengalami apa yang disebut takdir. Setiap orang telah menerima lebih dari 10 lembar kaligrafi dan lukisan yang mengandung niat bela diri dan daoyun yang kuat. Awalnya, untuk harta karun seperti itu, mereka akan dengan senang hati menerimanya. Namun sayang sekali bahwa daoyun yang terkandung dalam kaligrafi sang guru benar-benar terlalu mendalam. Mereka bahkan belum sepenuhnya memahami puisi pertama, dan sisanya dapat memberi mereka pemahaman seumur hidup. Jika mereka mengambil lebih banyak lagi, mereka pasti akan menderita gangguan mental karena kelelahan. Di sampingnya, Guan Yunpeng sudah terkejut tak bisa berkata apa-apa. Dia jelas mendengar arti perkataan Wu Yonghong dan yang lainnya. Mereka sebenarnya telah memperoleh begitu banyak manfaat, bahkan sampai pada titik mereka tidak dapat mengatasinya lagi. Tiba-tiba dia menampakkan tatapan membara. Jadi setelah meninggalkan rumah bela diri, dia bergegas menyusul Wu Yonghong dan yang lainnya. Senior, serunya sambil mengeluarkan beberapa pot berisi anggur berkualitas dari cincin penyimpanannya untuk dipersembahkan kepada mereka. Tidak buruk, cukup masuk akal. Wu Yonghong dan yang lainnya menyimpan anggur berkualitas itu, sambil tersenyum memandang Guan Yunpeng. Para senior bercanda, Guan Yunpeng menundukkan kepalanya dengan hormat dan mengajukan pertanyaan pertama dalam hatinya, "Para senior, aku ingin bertanya, mengapa senior itu mengatakan bahwa dia adalah orang biasa, dan bahkan kalian juga?" Mendengar ini, Wu Yonghong dan yang lainnya menatap Guan Yunpeng seolah melihat orang bodoh, sambil menggelengkan kepala. Guan Yunpeng tidak berani marah, dan segera bertanya, "Silakan bicara terus terang, para senior." "Kamu bodoh." Wu Yonghong berkata dengan nada mengajar, "Sejujurnya, baik dalam hal kultivasi maupun kondisi pikiran, guru itu telah lama mencapai tahap kembali ke kesederhanaan semula. Ia datang ke kota kecil ini untuk merasakan kehidupan biasa. Ia tidak hanya benar-benar melihat dirinya sebagai orang biasa, tetapi juga secara pribadi melakukan segalanya, dan kami yang bersamanya tentu saja harus bekerja sama dengan guru." Jadi begitu. Guan Yunpeng tiba-tiba paham, dan teringat kembali pada kecerobohannya tadi, menampakkan ekspresi khawatir. Dia hampir menyinggung senior itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Wu Yonghong dengan rasa terima kasih. "Baiklah, senior, bisakah kalian memberitahu saya, berapa tingkat kultivasi guru?" Tanyanya lagi. "Bagaimana menurutmu?" Sun Zuge berkata dengan santai. "Orang suci bela diri?" Tanyanya berani. Sun Zuge dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi jijik. "Mungkinkah itu kaisar bela diri?" Guan Yunpeng berkata tidak percaya. Namun Wu Yonghong menggelengkan kepalanya, menepuk bahunya, dan mendesah,
Anak muda, kami sungguh tidak berminat berbicara denganmu, lagi pula sudut pandangmu sungguh terlalu rendah. Perspektifnya terlalu rendah. Guan Yunpeng merasakan seperti ada petir yang menyambar pikirannya. Mungkinkah dia? Sebelum dia selesai berbicara, Wu Yonghong dan yang lainnya menyela, sudah cukup mengetahui hal ini. Datang ke sini hari ini adalah keberuntunganmu, jadi hargailah. Setelah berkata demikian, ketiganya berbalik dan pergi. Namun Guan Yunpeng tidak mau menyerah, dan bergegas menyusul serta bertanya lagi, apakah kamu sudah lama berada di sisi guru? Tentu saja, Wu Yonghong dan yang lainnya tanpa sadar menegakkan dada mereka dengan bangga, dan berkata dengan agak arogan, kami sudah melakukannya. Mendengar ini, Guan Yunpeng segera menampakkan ekspresi iri, dan cepat-cepat bertanya lagi, kalau begitu, para senior, bisakah kalian mengajariku bagaimana agar aku bisa tetap berada di sisi guru? Anda, Wu Yonghong dan yang lainnya menatap Guan Yunpeng dari atas ke bawah, lalu menggelengkan kepala. Kudengar bahkan para pengumpul kotoran di sini telah berhasil mencapai Martial Sein. Kau masih harus menempuh jalan panjang. Setelah berkata demikian, ketiganya berbalik dan pergi. Dan Guan Yunpeng tertinggal di sana sambil terkejut. Bahkan para pengumpul kotoran malam telah berhasil menembus Martial Sein. Tiba-tiba dia memancarkan tatapan mata yang membara, bertekad kuat dalam hatinya untuk mencari cara agar bisa tetap berada di sisi pria ini. Namun saat ini, aku masih perlu kembali ke gua tempatku tinggal sebentar, terlebih dahulu memahami 3 aksara yang diberikan guru, dan menerobos ke alam Martial Sein sebelum kembali lagi. Setelah berbicara, Guan Yunpeng terbang menjauh. Kembali ke Nansha Cave Residence, dia menutup pintunya dan tidak keluar, menghabiskan hari-harinya untuk memahami 3 karakter yang diberikan Yi Feng kepadanya. Akhirnya, setelah 3 hari, dia langsung menerobos ke ranah Martial Sein. Saat meninggalkan gua tempat tinggalnya, tepat saat dia hendak pergi ke kota Pinjiang lagi, dia melihat aliran cahaya melesat di kejauhan. Han Tiankui. Guan Yunpeng terkejut dan melihat bahwa itu adalah teman lamanya, jadi dia tersenyum dan pergi menyambutnya. Guan Yunpeng, bagaimana mungkin kau tidak mati? Han Tiankui menatap Guan Yunpeng dengan heran dan bertanya, aku baru saja mendengar bahwa Hei Jian mengejarmu untuk membunuhmu. Aku ingin datang membantumu, tetapi bagaimana mungkin kau aman dan sehat di gua tempat tinggalmu? Temanku memang baik, tapi tidak perlu membantuku. Guan Yunpeng berkata dengan arogan, aku sudah berhasil mencapai alam Martial Sein. Saat dia berbicara, auranya tiba-tiba meledak. Melihat ini, Han Tiankui sangat terkejut, menatap dengan heran sambil bertanya, bukankah basis kultivasimu lebih rendah dariku sebelumnya? Bagaimana kamu tiba-tiba bisa menembus Martial Sein, bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mustahil, kata Guan Yunpeng sambil tertawa. Lagi pula, aku baru saja memperoleh keberuntungan besar. Keberuntungan apa? Han Tiankui buru-buru bertanya. Lihat, Guan Yunpeng mengeluarkan selembar kertas nasi, tiba-tiba menampakkan niat pedang yang kuat. Niat pedang yang begitu kuat, dari mana kau mendapatkan ini? Han Tiankui tersentak, menatap Guan Yunpeng dengan wajah penuh rasa iri, dan bertanya dengan penuh semangat. Itu adalah hadiah dari seorang guru senior. Aku sedang dalam perjalanan untuk melayaninya, kata Guan Yunpeng dengan wajah penuh rasa hormat. Melihat rasa iri teman lamanya di sampingnya, dia bertanya, mengapa tidak ikut denganku? Apakah itu mungkin? Mata Han Tiankui berbinar dan dia langsung tergerak. Senior ini tanpa lelah membantu junior seperti kita. Saya merasa bahwa jika kita melakukannya dengan penuh rasa hormat, bahkan jika kita tidak dapat mengikuti senior, kita seharusnya masih dapat memperoleh sedikit keberuntungan, kata Guan Yunpeng. Bagus. Han Tiankui segera setuju, gemetar karena kegembiraan. Dia telah melihat niat pedang itu pada kertas nasi Guan Yunpeng dengan jelas. Dia selalu terjebak di penghalang Martial Sein, dan dengan kesempatan yang begitu besar, dia secara alami tidak sabar. Benar, di mana senior yang kamu sebutkan itu? Han Tiankui bertanya lagi. Kota Pinjiang. Kota Pinjiang. Mata Han Tiankui berbinar, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum. Itu lebih baik. Aku baru saja dalam perjalanan untuk membalas dendam pada penjahat dari kota Pinjiang yang menindas muridku. Pergi ke sana sekarang akan menyelesaikan 2 hal sekaligus. Bab 186. Kembali ke dalam gua, Han Tiankui menatap Ye Bei yang kultivasinya telah disegel.
Tetaplah di dalam gua ini. Aku akan turun gunung bersama pamanmu Guan untuk membantumu menyingkirkan balai seni bela diri yang menindasmu, perintah Han Tianque. Kamu tidak bisa. Ekspresi Ye Bei berubah drastis saat dia buru-buru berkata, kamu sama sekali tidak boleh pergi. Orang-orang di aula seni bela diri itu sangat kuat. Pikiranku sudah bulat. Tidak perlu bicara lagi, kata Han Tianque dingin. Bahkan jika aula seni bela diri itu sekuat yang kau katakan, tidak perlu takut. Lagi pula, aku akan pergi bersama pamanmu Guan kali ini. Dia baru saja memperoleh kekayaan besar dan telah mencapai alam marsial venerable. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, pamanmu Guan akan membantu. Guru, tolong dengarkan nasihatku. Bahkan seorang marsial venerable pun tidak akan berguna di sana. Ye Bei sungguh-sungguh menasihati dengan nada serius. Juga, aku tidak akan pernah memberitahumu alamat aula seni bela diri. Aku sudah tahu di mana tempatnya. Kau tidak perlu mengatakannya, Han Tianque mendengus dingin. Ekspresi Ye Bei berubah karena terkejut. Bagaimana kau tahu? Harta karun pelindungmu memiliki aura milikku. Aku memasangnya jika kamu menghadapi bahaya dan aku perlu menyelamatkanmu, jadi aku tahu dengan jelas kemanapun kamu pergi, Han Tianque menjelaskan. Apa? Ekspresi Ye Bei tampak jelek. Dia ingin menyembunyikan alamat aula seni bela diri, tetapi dia tidak menyangka. Tanpa mempedulikan Ye Bei lagi, Han Tianque berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Ia segera bertemu dengan Guan Yunpeng dan menuju kota Pingjiang. Han tua, aku akan menunggangi pedang terbangmu. Kau bisa mengendalikannya sementara aku berkultivasi, kata Guan Yunpeng sebelum mereka berangkat. Lagi pula, aku baru saja mencapai puncak dan auraku masih belum stabil. Aku perlu menyesuaikannya. Baiklah, silakan saja berkultivasi, sahut Han Tianque. Dia memandang aura marsial venerable Guan Yunpeng dengan rasa iri memenuhi hatinya, bahkan lebih bersemangat untuk perjalanan ini. Jika dia bisa mendapatkan sedikit peruntungan, dia akhirnya bisa menembus tingkat marsial venerable sesuai keinginannya. Tetapi sebelum kita sampai pada senior itu, saya perlu mengurus beberapa urusan pribadi terlebih dahulu, Han Tianque menambahkan. Apa urusan pribadimu yang sebegitu pentingnya sehingga kamu harus mengurusnya secepat itu? Tanya Guan Yunpeng dengan bingung. Mendengar ini, ekspresi Han Tianque menjadi gelap saat dia memancarkan aura murka. Ada beberapa orang tak tahu malu di kota Pingjiang yang memeras muridku. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Jadi begitu. Guan Yunpeng mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia tahu watak Han Tianque. Begitu dia bertekad pada sesuatu, tak seorang pun bisa menghentikannya, terutama jika itu melibatkan murid kesayangannya. Namun, Han Tianque teringat kegugupan Ye Bei dan tidak menurunkan kewaspadaannya. Muridku berkata orang-orang ini cukup kuat. Jika kita benar-benar mengalami masalah yang tidak terduga, aku harus meminta bantuanmu juga. Mendengar ini, Guan Yunpeng merasa agak sombong. Biasanya Han Tianque yang sombong ini tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Namun sekarang dia meminta bantuannya. Kekuatan marsial venerable benar-benar berbeda. Bahkan seseorang yang keras kepala seperti Han Tianque akan meminta bantuan orang lain saat menghadapi kekuatan yang hebat. Baiklah, jika ada yang tidak dapat kau selesaikan, aku akan membantu, jawab Guan Yunpeng, tidak dapat menolak Han Tianque. Ia membusungkan dadanya dengan bangga dan berkata, beritahu aku jika kau membutuhkanku. Terima kasih atas bantuannya. Han Tianque menundukkan kepalanya sedikit. Cahaya muncul dari kakinya dan pedangnya berubah menjadi panjang 3 zang. Seperti meteor, pedang itu melesat ke kejauhan. Duduk bersila di atas pedang, Guan Yunpeng memejamkan mata dan menenangkan jiwanya guna memantapkan kultivasinya yang baru saja memasuki alam marsial venerable. Dengan kultivasi leluhur bela diri Han Tianque, tidak butuh waktu lama untuk menempuh perjalanan ribuan mil. Mereka berangkat saat senja hari sebelumnya, dan menjelang pagi hari berikutnya, mereka sudah berada di atas aula seni bela diri. Ini dia, kata Han Tianque dengan suara dingin, tatapannya tertuju pada aula seni bela diri kecil di bawah. Pergilah urus dulu. Aku akan menunggu di sini. Beritahu aku jika kau benar-benar membutuhkan bantuanku, terdengar suara tenang Guan Yunpeng dari udara. Dia tidak membuka matanya, jiwanya terfokus pada kultivasi. Baiklah, Guan tua, tunggulah di sini sebentar.
Aku akan mengurus mereka dan segera kembali, kata Han Tianque sambil menyingkirkan pedangnya. Dia kemudian menukik ke bawah menuju daerah tandus di belakang aula seni bela diri. Ia memilih tidak turun di gerbang depan, karena agak berhati-hati dan tidak ingin mengejutkan ular di rumput. Dia juga ingin memeriksa aula seni bela diri terlebih dahulu. Setelah memeriksanya, Han Tianque agak menurunkan kewaspadaannya. Tidak tampak ada sesuatu yang luar biasa. Bukan saja tidak ada aura, dia juga tidak melihat formasi apapun di sekitar aula seni bela diri itu. Sungguh gertakan. Sekelompok penjahat rendahan, berani memeras muridku. Hancurkan dirimu dengan pedangku. Dipenuhi amarah, Han Tianque melesat ke udara. Begitu dia terbang, aura marsial ancestornya yang paling kuat meledak. Dengan jentikan telapak tangannya, pedang di tangannya berdengung. Disertai hawa dingin yang menyengat, cahaya pedang yang cemerlang menyebar saat ia membuat bayangan besar di udara dengan tebasan ke arah aula seni bela diri. Jelas, Han Tianque bermaksud membelah seluruh aula seni bela diri menjadi dua hanya dengan satu serangan. Pada saat yang sama di langit, Guan Yunpeng yang tengah duduk bersila, menarik rohnya dari kultivasinya. Dia telah memikirkannya dan merasa tidak baik bagi Han Tianque untuk pergi sendirian. Sikapnya tampak agak sok, membuatnya tampak seperti dia telah berubah setelah mencapai martial venerable. Selain itu, dia bisa memperkuat kultivasinya kapan saja. Tidak ada bedanya jika dia menunggu lebih lama. Dengan pikiran ini, dia perlahan membuka matanya. Mengapa hal itu tampak familiar? Dia menunduk dan menyapu pandangannya sekelilingnya, lalu segera melihat aula seni bela diri kecil. Kita sudah sampai di rumah senior. Guan Yunpeng berkata dengan heran, sepertinya aku belum memberitahu alamatnya kepada Pak Tuahan. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Tepat saat dia merasa bingung, dia sepertinya merasakan sesuatu. Matanya tiba-tiba terbelalak. Dia buru-buru memfokuskan inderanya untuk melihat dan seketika melihat Han Tianque dengan mata merah, mengangkat pedang di tangannya untuk menebas balai seni bela diri. Oh tidak, jantung Guan Yunpeng berdebar kencang dan jantungnya hampir melompat keluar pada saat itu. Bab 187. Guan Yunpeng merasa seperti akan mati. Jantungnya tercekat di tenggorokannya saat dia tergagap dan mengeluarkan seluruh kekuatan kultivasi marsial venerable-nya, bergerak menuju wilayah Han Tianque dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Buru-buru, ayo cepat. Saat ia melesat maju, Guan Yunpeng terus berdoa dalam mulutnya, takut ia akan terlambat selangkah. Mati. Saat ia menebas dengan pedang ini, Han Tianque sepenuhnya melepaskan kegilaan dalam dirinya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tepat di saat kritis ini, cahaya pedang yang lebih menyilaukan dan mengerikan menyambar. Cahaya pedang ini bahkan lebih mengerikan. Dalam sekejap, cahaya pedang Han Tianque hancur dan menghilang di cakrawala. Siapa ini? Siapa yang berani merusak rencanaku? Melihat cahaya pedangnya terhalang, Han Tianque langsung marah. Sambil melotot, dia menoleh ke samping dan terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah Guan Yunpeng. Tepat saat dia hendak bertanya kepada Guan Yunpeng mengapa dia menggagalkan rencananya, dia melihat Guan Yunpeng yang sangat marah, menyerangnya dan meninju wajahnya. Han Tianque sama sekali tidak dapat menahan serangan Guan Yunpeng saat ini. Ia memuntahkan seteguk darah dan terpental, jatuh menghantam tanah. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah merangkak dari tanah, Han Tianque bertanya dengan marah sambil berwajah kaku. Namun sebelum suaranya sempat jatuh, Guan Yunpeng yang murka menebaskan cahaya pedang dengan pedang panjang di tangannya, menebas ke arahnya. Melihat cahaya pedang ini, Han Tianque menjadi takut setengah mati, tubuhnya berkedip-kedip saat dia berbalik dan melarikan diri. Desir. Dengan pedangnya yang tidak mengenai sasaran, Guan Yunpeng menjadi semakin marah. Dengan jentikan telapak tangannya, cahaya dingin lainnya menyapu. Cahaya dingin ini nyaris menyerempet kepala Han Tianque, dan langsung hampir memotong setengahnya. Akan tetapi, Guan Yunpeng tetap tidak menunjukkan niat untuk melepaskannya, wajahnya memerah saat ia melancarkan serangan beruntun ke arah Han Tianque. Dalam sekejap, Han Tianque dipukuli hingga babak belur, tampak malang dan sengsara. Orang tua Guan, apakah kita tidak salah paham? Apa yang terjadi padamu? Han Tianque berteriak dengan sedih sambil berteriak keras. Salah paham. Aku salah paham terhadap seluruh keluargamu.
Guan Yunpeng mengumpat dengan kasar, sambil menyapukan cahaya pedang lainnya sambil berteriak keras, "Iblis tua Han Tiankui, aku bertanya padamu, apakah kau tidak cemburu saat aku berhasil mencapai alam marsial venerable dan dengan sengaja mencoba menyakitiku? Menyakiti kamu?" Han Tiankui benar-benar bingung. Sambil mengelak dengan menyedihkan dari serangan Guan Yunpeng, dia berteriak, "Kau pasti salah, bagaimana mungkin aku bisa melukaimu?" Masih tidak mengakuinya. Serangan Guan Yunpeng tak henti-hentinya, dia dengan muram memarahi, "Iblis tua Han Tiankui, coba pikir, aku, Guan Yunpeng, sebenarnya salah paham padamu. Selama ribuan tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai teman dekat, tetapi aku tidak pernah menyangka kau begitu hina. Aku memikirkanmu dengan baik, tetapi tidak pernah menyangka kau akan menyakitiku karena cemburu." Mendengar kata-kata tajam Guan Yunpeng, Han Tiankui merasa ingin menangis. Dia tidak dapat mengerti mengapa Guan Yunpeng yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba menjadi bermusuhan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mari kita bicarakan ini dengan baik, teriak Han Tiankui. Bicara dengan baik, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Guan Yunpeng berteriak dengan marah sebagai tanggapan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di sini. Han Tiankui melompat-lompat dengan cemas, sambil berteriak dengan sedih, "Kesalahan apa yang telah kulakukan terhadapmu? Katakan saja padaku." Baiklah, karena kau berpura-pura bodoh, maka aku akan langsung mengungkapnya." Guan Yunpeng menunjuk ke aula seni bela diri di dekatnya dan berteriak, "Aku bertanya padamu, kau jelas tahu aku mendapat kesempatan di aula seni bela diri ini dan tahu itu adalah dermawanku, namun kau masih mencoba menyerangnya dengan pedangmu. Jika itu bukan kecemburuan, lalu apa itu? Bahkan jika kau ingin mati, jangan menyeretku juga." Mendengar hal ini, Han Tiankui tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Suaranya terbata-bata saat dia bertanya dengan tidak percaya, "Apakah kamu mengatakan ini adalah kediaman senior yang memberimu kesempatan ini? Apa lagi yang bisa terjadi?" Guan Yunpeng jengkel sampai mengumpat. Menoleh ke aula seni bela diri dan tidak melihat ada gerakan di dalamnya, dia akhirnya menghela napas lega. Syukurlah, untungnya orang di dalam belum menyadarinya. Kalau tidak, 10 nyawa pun tidak akan cukup bagi mereka untuk mati. Setelah memperoleh konfirmasi dari Guan Yunpeng, seolah-olah ada petir yang menyambar pikiran Han Tiankui. Berdasarkan tabu yang telah ditetapkannya pada Ye Bei, satu-satunya tempat Ye Bei pernah tinggal di kota Pinjiang adalah di sini. Jadi bukankah ini tempat dia mencoba memeras murid Ye Bei? Bagaimana tempat itu menjadi tempat yang memberikan Guan Yunpeng kesempatannya? Apakah kamu salah? Han Tiankui bertanya dengan tidak percaya. "Saya salah." Guan Yunpeng sangat marah. Tepat saat dia hendak melanjutkan ceramahnya kepada Han Tiankui, dia sepertinya menyadari sesuatu. Tiba-tiba, dia menyingkirkan pedang panjang di tangannya dan menundukkan kepalanya. Kemudian, seorang lelaki tua bersandal jerami dan memanggul cangkul di bahunya berjalan dari depan. Saat melewati mereka berdua, lelaki tua itu menatap mereka dengan penuh arti sebelum membawa cangkulnya untuk menggarap tanah tandus di depan. "Yang mulia bela diri." Melihat lelaki tua ini, Han Tiankui merasa seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Dia terlalu terkejut bahkan untuk mengucapkan setengah kalimat. Namun sebelum ia sempat pulih dari keterkejutannya, ia melihat seorang lelaki tua lain membawa sekop besi berjalan mendekat. Ia pun melirik mereka dengan penuh arti sebelum pergi ke tanah tandus itu untuk bekerja. Gedebuk, mata Han Tiankui membelalak kaget. Bahkan suaranya pun terbata-bata. Tepat saat ia hendak bicara, ia melihat seorang lelaki tua lain lewat di depan matanya sambil membawa penggaruk, dengan cara yang sama pergi bekerja di ladang. Ya, satu lagi martial venerable. Setelah 3 martial venerable lewat, Han Tiankui merasakan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Sejak kapan martial venerable jadi hal yang lumrah? Dan melakukan pekerjaan pertanian pada saat itu. Pada saat itu, terdengar suara berdenting dari arah depan, disertai bau busuk. Seorang pria berusia 40-an berjalan mendekat sambil membawa ember berisi kotoran. Jangan bilang dia juga. Mata Han Tiankui melotot lebar. Benar saja, saat pembawa kotoran ini berjalan melewati mereka, dia sangat merasakan aura mendalam yang datang dari pihak lain. Astaga, dia berteriak dalam hati. Apa yang terjadi di sini?
Martial Venerables sama umumnya dengan anjing. Mengabaikan 3 orang sebelumnya yang bekerja di ladang, bahkan yang terakhir membawa kotoran. Dia memiliki perasaan kuat bahwa dia telah datang ke dunia lain. Han Tianque terkejut tak bisa berkata apa-apa, namun menyadari Guan Yunpeng sangat tenang, tampaknya telah mengetahui hal ini. Tepat saat dia hendak bertanya dengan keadaan pikirannya yang terkejut, dia melihat seekor anjing berjalan santai dari depan. Anjing itu melirik mereka, mengangkat kaki belakangnya, dan kencing di samping lubang kotoran sebelum berjalan santai pergi. Aduh! Gelombang demi gelombang guncangan akhirnya membuat Han Tianque tidak dapat bernapas karena terkejut. Seekor anjing juga merupakan yang mulia. Bab 188. Han Tianque sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara, dan terdiam sesaat. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Tidak, itu tidak benar. Namun dalam sekejap, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu bukanlah seekor anjing, melainkan serigala iblis pemakan yang kuat di antara binatang iblis lainnya. Serigala iblis pemakan pada level yang terhormat. Bahkan di antara klan serigala iblis pemakan, keberadaannya pasti bagaikan pilar. Dan melihat tali yang melingkari lehernya, sepertinya ia dipelihara sebagai seekor anjing. Siapa yang bisa melakukan ini? Wow, terkejut, dia memiringkan kepalanya dan menatap Wu Yonghong dan yang lainnya, lalu bertanya, mereka bekerja untuk siapa? Bagaimana menurutmu? Meskipun Guan Yunpeng mengatakan ini, jawabannya sudah sangat jelas, membuat seluruh tubuh Han Tianque gemetar. Yang mulia bela diri bertani. Yang mulia bela diri sedang membawa kotoran. Raja iblis dari klan serigala iblis pemakan yang menyamar sebagai anjing. Fiuh. Dengan kejutan beruntun, Han Tianque merasa seluruh kepalanya menjadi kosong, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Pada saat yang sama, dia juga tiba-tiba menyadari fakta yang mengerikan, bahwa orang yang menindas muridnya dan orang yang memberi Guan Yunpeng kesempatan adalah orang yang sama. Dan dia benar-benar seorang ahli. Itu berarti muridnya Ye Bei tidak melebih-lebihkan. Dan dia, dalam kemarahannya, hampir menebas rumah ahli itu dengan pedangnya. Memikirkan hal itu, keringat dingin membasahi punggungnya, dan dia merasakan kakinya lemas, kehilangan keinginan untuk membalas dendam. Barangkali Han Tianque memiliki sifat pemarah dan selalu maju tanpa rasa takut dalam mengasah keterampilan pedangnya. Namun ada waktu dan tempat untuk segalanya. Bahkan para Martial Venerable membawakan kotoran untuknya, bagaimana mungkin dia, seorang Martial Venerable puncak, bahkan memenuhi syarat untuk meremasnya di antara giginya. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa Guan Yunpeng menghentikannya, dan bahkan terlepas dari persahabatan masa lalu mereka, bertarung dengan sengit melawannya. Pak Tua Guan, aku. Dia menatap Guan Yunpeng dengan ekspresi canggung. Jangan bicara padaku, gerutu Guan Yunpeng. Tadi aku bersikap lunak padamu dan tidak membunuhmu secara langsung. Kau beruntung. Saya, Han Tianque tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia juga tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah besar, dan bertanya dengan lemah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Dengan keributan yang kita sebabkan di sini, apakah kau pikir mereka tidak tahu? Teriak Guan Yunpeng. Han Tianque menundukkan kepalanya dengan muram, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Murid, apa yang membuat keributan di luar tadi? Yi Feng yang baru saja bangun, mencuci wajahnya dan bertanya pada Zhong Qing yang sedang membersihkan meja. Tuan, tunggu sebentar, biarkan saya keluar dan melihatnya. Zhong Qing menghentikan apa yang sedang dia lakukan dan berjalan keluar. Melihat Zhong Qing, jantung Guan Yunpeng berdebar kencang. Tentu saja, sang guru pasti tahu apa yang terjadi di antara mereka, dan telah mengirimkan murid ahlinya. Tanpa sadar, dia cepat-cepat menundukkan badannya dan menjadi sangat hormat. Pada saat yang sama, menatap Han Tianque yang tercengang, dia membuat gerakan yang penuh arti. Namun Han Tianque penuh dengan kebingungan. Seorang anak laki-laki, apa yang perlu ditakutkan? Bukankah dia terlalu paranoid? Anak itu tampaknya tidak memiliki dasar kultivasi sama sekali. Pak Tua Guan, apa kau tidak bereaksi berlebihan? Dia hanya anak kecil. Han Tianque berbisik, namun sebelum dia sempat selesai berbicara, Guan Yunpeng memotongnya dengan kasar. Diam, apa yang kau ketahui? Apakah kau tahu siapa dia? Siapa dia? Tanya Han Tianque. Dia adalah murid guru.
Kau pikir dia tidak memiliki dasar kultivasi? Itu karena alammu terlalu rendah untuk melihatnya. Tahukah kau, dialah yang dengan santai menebas dan memotong He Jian yang mengejarku sejauh ribuan mil. Guan Yunpeng berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Mendengar ini, hati Han Tianque langsung panik. Dia sangat jelas tentang kekuatan He Jian. Dia hampir setengah kaki memasuki alam martial venerable, bahkan lebih kuat dari Han Tianque. Namun dia ditebas dengan santai oleh bocah kecil ini. Kalau begitu, menebasnya pun akan mudah. Setelah sadar kembali, Han Tianque buru-buru menundukkan kepalanya seperti Guan Yunpeng, jantungnya berdebar cepat. Zhong Qing mengerutkan kening, lalu menatap ke arah mereka berdua, mengamati mereka dari atas ke bawah. Untuk sesaat, Guan Yunpeng dan Han Tianque merasakan kulit kepala mereka kesemutan, tubuh mereka sedikit gemetar. Kalian berdua sedang bertengkar. Zhong Qing menatap Han Tianque yang tampak acak-acakan dan Guan Yunpeng yang tampak berantakan, lalu bertanya. Keduanya bahkan makin takut, ragu-ragu dan bimbang cukup lama sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Zhong Qing mengerutkan kening, menatap Guan Yunpeng dengan marah. Terakhir kali kau bertarung di sini, dan kali ini kau melakukannya lagi. Kata-kata ini menyentuh hati Guan Yunpeng, hampir membuatnya menangis, berharap ia dapat memotong Han Tianque menjadi 8 bagian. Oh, kau bahkan merusak 2 genteng gedung seni bela diri milikku. Pada saat ini, suara marah Zhong Qing terdengar lagi. Guan Yunpeng melihatnya, dan jantungnya berdebar kencang. Itu benar, meskipun dia telah memblokir semua serangan pedang Han Tianque, dia tidak dapat sepenuhnya menahan energi pedang yang bocor. Ubin yang pecah adalah masalah kecil. Namun menyinggung tuannya adalah masalah sebenarnya. Baiklah, kalian berdua tetaplah di sini dan tunggu. Aku akan bertanya kepada guru bagaimana cara menghadapi kalian. Zhong Qing melotot ke arah mereka, lalu menuju ke aula seni bela diri. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada Wu Yonghong dan yang lainnya, Paman Wu, awasi mereka untukku, jangan biarkan mereka lolos. Aku akan memberi tahu guru. Roger Tat. Mendengar hal itu, mereka segera menghentikan apa yang tengah mereka kerjakan, sambil menghunus cangkul dan sekop, melotot ke arah keduanya yang mendekat dengan sikap mengancam. Ini. Pada saat ini, keduanya langsung menggigil. Sikap mengancam dari 3 martial venerable hampir membuat mereka ketakutan. Terlebih lagi, mereka sekarang menemukan bahwa cangkul dan sekop di tangan mereka bukanlah benda biasa, setidaknya artefak tingkat Sein. Fiuh. Sambil menghirup udara dingin, keduanya tanpa sadar melangkah mundur. Artefak tingkat Sein yang digunakan untuk bertani, tempat aneh macam apa ini? Ledakan. Tepat saat mereka mundur secara naluriah, suara keras datang dari belakang. Keduanya diberi kejutan. Saat berbalik untuk melihat, mereka menemukan sepasang ember kotoran menghalangi jalan mereka. Seorang pengangkut kotoran menatap tajam ke arah mereka. Jalan mundur mereka terputus sepenuhnya. Bab 189. Tekanan yang berasal dari keempat martial venerable menyebabkan kedua orang itu gemetar dan berteriak ketakutan, jantung mereka berdebar kencang seolah hendak melompat dari dada mereka. Para senior, harap tenang, kami tidak akan lari, tenang saja, tenang saja. Guan Yunpeng buru-buru memasang senyum manis, cepat-cepat menenangkan keempat orang itu, takut mereka akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Maka, dengan tubuh bersimbah keringat dingin, Zhong Qing telah berjalan kembali ke perguruan bela diri sementara mereka berdua meringkuk ketakutan di hadapan para martial venerable yang melotot. Menguasai. Ada apa? Tanya Yi Feng. Itu Guan Yunpeng yang kemarin. Dia berkelahi lagi di dekat sekolah bela diri kita. Bukan hanya itu, dia juga memecahkan 2 genteng. Apa? Alis Yi Feng sedikit berkerut. Ia mengira Guan Yunpeng bukan orang jahat, tetapi ternyata dia seorang pembuat onar, yang berulang kali berkelahi di luar perguruan bela dirinya. Seketika, ketidaksukaan Yi Feng terhadap Guan Yunpeng semakin besar. Pergilah, muridku, usir mereka sejauh mungkin. Dan, kata Yi Feng sambil menggertakkan giginya, katakan pada mereka untuk mengganti ubinku yang rusak. Jangan tunjukkan wajah apapun pada mereka. Ya, saya mengerti, guru. Wajah Zhong Qing menjadi gelap saat dia berjalan kembali keluar. Jelaslah sang guru sedang marah sekarang. Melihat Zhong Qing mendekat dengan ekspresi dingin, jantung Guan Yunpeng dan Han Tianque berdebar kencang.
Mereka segera menyadari masalah besar sedang terjadi. Tuanku sangat kesal dengan masalah ini, kata Zhong Qing dengan wajah kecil yang muram. Mendengar hal ini, hati kedua lelaki itu pun hancur. Tuan juga berkata, Anda harus mengganti ubin yang pecah, Zhong Qing menambahkan. Bagaimana kami harus memberi kompensasi? Guan Yunpeng menyeka keringatnya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Katakan padaku bagaimana kau akan mengganti rugi, balas Zhong Qing. Guan Yunpeng langsung kebingungan. Bila melihat kedua pecahan ubin itu, jika dilihat dari nilainya, kedua pecahan itu hanya 2 keping uang logam bagi orang biasa. Tetapi masalah hari ini jelas tidak sesederhana hanya 2 ubin. Memikirkan hal ini, Guan Yunpeng menggertakkan giginya dan dengan hormat menyerahkan pedang panjang di tangannya. Lagi pula, bagi seorang pendekar pedang seperti dia, benda paling berharga mungkin adalah pedang di tangannya. Melihat hal ini, Han Tianque pun dengan sedih mempersembahkan pedang panjang di tangannya. Apa yang akan kulakukan dengan pedang-pedang jelek ini? Zhong Qing berkata dengan nada meremehkan, kami punya banyak sekali pedang seperti ini di halaman belakang rumah. Mendengar ini, kedua lelaki itu langsung bingung lagi. Itu benar, Wu Yonghong dan yang lainnya semuanya berada di level orang suci. Bagaimana pedang seperti ini bisa menarik perhatian mereka? Apa yang harus dilakukan? Saat ini mereka tidak memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada pedang ini. Melihat ekspresi Zhong Qing yang semakin tidak sabar, Guan Yunpeng buru-buru berkata, jangan marah. Beri kami waktu sebulan dan kami pasti akan memberi kompensasi. Benar sekali, beri kami waktu sebulan dan kami pasti akan membayarmu kembali. Han Tianque segera menimpali. Sebulan, alis Zhong Qing berkerut. Untuk hanya 2 ubin saja mereka membutuhkan waktu sebulan penuh. Mereka berdua tampak berpakaian sopan, tetapi mereka semiskin ini. Melihat Zhong Qing tetap diam, kedua pria itu menggigil dan gelisah, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangan dan kaki mereka. Baiklah, kali ini aku akan memberimu kesempatan. Tapi jika kau berbohong, jangan pernah biarkan aku menemuimu lagi, Zhong Qing akhirnya berkata dengan kejam setelah ragu-ragu sejenak. Kami tidak berani, kami tidak berani. Keduanya buru-buru menyetujui. Pergi, pergi, pergi. Zhong Qing melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Melihat ini, Guan Yunpeng dan Han Tianque menunjukkan ekspresi lega. Mereka segera pergi. Setelah semakin jauh dari sekolah bela diri, keduanya akhirnya menghela napas lega. Beruntung tidak terjadi apa-apa, kata Han Tianque yang masih ketakutan. Namun baru saja dia selesai bicara, Guan Yunpeng menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. Tidak terjadi apa-apa, ya. Kau bisa mengatakannya dengan enteng. Akhirnya aku bisa berhubungan baik dengan orang itu, tapi kau menghancurkannya dengan satu tebasan pedang, dan sekarang kita terlilit hutang. Dan kau bilang tidak terjadi apa-apa. Aku tidak bermaksud begitu, kata Han Tianque sambil keringat dingin membasahi wajahnya. Dia buru-buru melambaikan tangannya untuk menenangkan, tenang, tenang. Persetan dengan ketenanganmu. Ada kilatan cahaya pedang di tangan Guan Yunpeng saat ia menebas Han Tianque. Tenang, 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 Han Tianque menghindar dan langsung melarikan diri, diikuti Guan Yunpeng sambil mengumpat dan berteriak. Keduanya melesat pergi dalam aliran cahaya, lalu segera menghilang dari pandangan. Setelah mereka pergi, Zhong Qing melaporkan masalah tersebut kepada Yi Feng, lalu mengganti ubin yang pecah dengan ubin cadangan. Yi Feng tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Sambil menyeruput teh paginya, dia memikirkan tentang pot uang yang tersembunyi di bawah tempat tidurnya. Akhir-akhir ini, uang di dalamnya semakin sedikit dari waktu ke waktu. Karena curiga ada pencuri, ia memindahkan tempat penyimpanan uang itu ke lokasi baru, yang mencegah uang hilang lagi. Merasa lega, dia hendak berbaring di kursi santai ketika dia menyadari teriakan dan umpatan datang dari luar pintu. Yi Feng keluar dan melihat beberapa wanita muda dari Yi Hongyard. Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian datang untuk bermain kartu? Yi Feng tertawa dan bertanya. Bermain kartu? Yi Feng, aku bertanya padamu, apakah ada orang bernama Lu Benwei di sekolah bela dirimu? Tanya wanita muda yang memimpin, menggoyangkan pinggulnya seperti ular air, sambil menunjuk ke arah Yi Feng. Lu Benwei. Yi Feng berkedip bingung sambil bertanya dengan heran, apa Lu Benwei? Apa kamu salah tempat? Itu jelas Lu Benwei, sama sekali tidak salah, tegasnya.
Benar sekali, dia bilang nama belakangnya adalah Lu, dan karena dia sangat hebat di ranjang, namanya adalah Lu Benwei. Kami pasti tidak akan lupa, kata wanita muda lainnya. Ya, kami akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Selama beberapa saat, segerombolan wanita itu berceloteh dengan berisik dan mencoba menerobos masuk ke dalam sekolah seni bela diri. Tunggu, Yi Feng buru-buru menghentikan mereka dan berkata dengan putus asa, "Nona-nona, jangan impulsif. Bisakah kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi terlebih dahulu?" "Baiklah, akan kukatakan dengan jelas," kata wanita muda pemimpin itu dengan marah. "Lu Benwei itu makan dan minum di Yi Hong Yard kami selama berhari-hari tanpa membayar. Dia bilang dia dari sekolah bela diri Anda dan menyuruh kami untuk datang menemuinya dalam 7 hari. Kami mempercayainya karena Anda. Namun siapa sangka, setelah 7 hari berlalu, dia menghilang." "Benar, awalnya dia bersikap murah hati, tapi ternyata dia orang yang seperti itu. Menunjuk 7 atau 8 gadis setiap kali, menjijikkan. Kalau kamu tidak punya uang, jangan pura-pura jadi boros. Mencoba mendapatkan tumpangan gratis. Tidak mungkin. Kau pikir menjalankan bisnis itu mudah? Di zaman sekarang, masih saja ada orang yang menumpang hidup. Kukatakan padamu Yi Feng, jangan menghalangi jalan kami. Cepat bawa dia ke sini untuk membayar." "Benar sekali, cepatlah dan bawa dia ke sini untuk membayar." Saat sekelompok wanita itu berbicara, mereka kembali bersemangat. Kata-kata mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap Lu Benwei. Yi Feng dengan cemas menjelaskan dengan wajah muram, "Nona-nona, meskipun aku bersimpati dengan apa yang terjadi pada kalian semua, perguruan bela diri kita benar-benar tidak memiliki seorang Lu Benwei. Tidak mungkin. Dia bilang dia dari sekolah bela dirimu." "Benar sekali. Kamu pasti menyembunyikannya." "Benar-benar tidak ada," Yi Feng menjelaskan dengan sabar. Namun tepat setelah dia selesai berbicara, bayangan gelap di belakangnya melesat keluar seperti gumpalan asap, ingin melarikan diri. Bab 190. Saat sosok bayangan ini lewat, para wanita muda di Yi Hong Courtyard langsung terkejut. Sambil menunjuk dan berteriak, mereka mulai berteriak. "Itu dia! Itu dia! Benar sekali, itu dia, cepat tangkap dia! Lu Benwei, jangan lari!" Namun sosok berjubah hitam itu bagaikan seekor ikan loah, yang berhasil lolos melewati semua rintangan dan melesat ke jalan utama. Yi Feng tercengang pada saat itu. Ketika dia sadar kembali, dia menjadi marah. Ternyata Lu Benwei inilah kerangka terkutuk itu. Dia mengira kerangka sialan itu telah membiarkannya lolos begitu saja akhir-akhir ini. Siapa yang mengira bahwa dia malah semakin banyak menimbulkan masalah untuknya. "Dasar anjing kampung, matilah demi aku." Dalam amarahnya, Yi Feng melepas sepatunya dan melemparkannya ke kerangka terkutuk itu. Sosok berjubah hitam itu menggoyangkan kakinya dan dalam sekejap menghilang tanpa jejak. Tidak dapat mengejar Lu Benwei, mereka hanya bisa kembali untuk mengambil uang dari Yi Feng. Melihat para wanita yang akan menelanjanginya jika dia tidak membayar, Yi Feng menggertakkan giginya dan dengan enggan mengeluarkan toples uangnya. Lebih dari separuhnya hilang sekaligus. Tidak bagus. Itu menyakitkan hatinya. Pada saat itu, Yi Feng menjatuhkan hukuman mati pada kerangka itu dalam pikirannya. Setelah mengusir para wanita dari halaman Yi Hong, Yi Feng terlatih-tatih dengan satu sepatu ke ruang dalam, menimbang toples uangnya yang jauh lebih ringan, dan semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Sialan semuanya. Dia biasanya sangat hemat, membandingkan harga di 3 toko bahkan ketika membeli anggur, namun tabungannya malah dihabiskan dengan boros oleh anjing sialan itu. Dalam keadaan marah yang amat, dia hanya bisa melampiaskannya ke udara. Dengan satu tendangan, sepatunya yang satu lagi terlepas. Suara mendesing. Kebetulan sekali, ia terbang ke celah di bawah lempengan batu. Di celah itu ada seekor kelabang yang ketakutan hingga kehilangan kedua kakinya akibat sepatu yang tiba-tiba itu. Hah, 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 haha, haha, hatiku, hati kecilku, haha, haha. Kelabang itu menepuk-nepuk dadanya dengan kakinya, terengah-engah dalam waktu lama sebelum akhirnya tenang. Lalu wajahnya penuh kesedihan. Apa-apaan ini yang terjadi dengan kehidupan sialannya? Meratap dalam hati sambil melihat beberapa kakinya yang tersisa, wajahnya penuh dengan abu. Setelah lolos dari lingkaran spasial itu, ia mengira telah lolos dari kematian.
Namun, ia tidak menyangka akan sampai di tempat yang mengerikan seperti itu. Aura yang setara dengan Raja Iblis dan Raja Iblis yang kadang-kadang muncul dapat ditoleransi. Namun, ketika mereka akhirnya pergi dan dapat melarikan diri, ia menemukan bahwa fluktuasi yang mengerikan merasuki seluruh tempat ini. Setelah berlari beberapa meter saja, ia telah kehilangan 8 kakinya. Melihat tidak ada harapan untuk lolos, ia hanya bisa merangkak kembali ke celah batu itu, berjuang untuk bertahan hidup dan bertahan hidup hari demi hari. Tapi sialnya, hal-hal tidak bisa terus-terusan seperti ini. Baiklah, ia akan tetap menempel. Selama tidak mati, selalu ada harapan untuk hidup. Tepat saat itu, cahaya merah muncul di cakrawala, menerangi separuh langit. Bahkan, sebuah hantu tampak muncul dalam cahaya itu, dan penyimpangan langit dan bumi ini mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Di tanah terlantar, Wu Yonghong mengangkat kepalanya. Itu pasti sebuah gua makhluk agung yang menerobos bumi, atau sebuah harta karun yang tak tertandingi tengah lahir, kata Chu Guangxi penuh semangat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sun Zuge. Mendengar itu, mereka berdua memandang ke arah Wu Yonghong. Setelah mempertimbangkan sejenak, Wu Yonghong berkata, jika ini terjadi sebelumnya, tentu saja kita akan ikut bersenang-senang. Namun sekarang setelah kita mengikuti guru, tidak perlu lagi. Tetapi lebih banyak manfaat tidak ada salahnya, bukan? Itu benar. Chu Guangxi dan Sun Zuge masih berpegang pada harapan, tampak bersemangat. Wu Yonghong menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, bahkan tukang sampah itu lebih pintar dari kalian berdua. Mendengar ini, Chu Guangxi dan Sun Zuge menoleh dan melihat Lu Daseng tengah mengangkut sampah dengan patuh, sama sekali mengabaikan pertanda surgawi. Dia mengerti bahwa mengikuti guru lebih baik daripada berebut gua atau harta karun. Mengapa kalian berdua tidak bisa melihatnya? Wu Yonghong menegur mereka. Mendengar ini, keduanya akhirnya sadar. Menunjukkan rasa malu. Itu benar. Harta apakah yang dapat dibandingkan dengan mengikuti sang guru? Biarlah mereka bertengkar karenanya, hahaha. Benar sekali, hahaha, kita tidak membutuhkannya lagi. Chu Guangxi dan Sun Zuge bertukar pandang dan tertawa keras, agak arogan. Tanda-tanda langit yang abnormal itu berlangsung selama 3 hari penuh. Sekte Qingshan. Patriark Qingshan duduk di depan, mengerutkan kening saat mendengarkan laporan Zhu Yun. Melaporkan kepada paman bela diri, situasinya sudah dikonfirmasi. Itu seharusnya adalah sebuah gua yang ditinggalkan 1000 tahun yang lalu di kota Pinjiang oleh Sein bela diri Jiang Yu. Itu telah menyebabkan keributan besar di seluruh Nansha, dengan pasukan yang tak terhitung jumlahnya bergegas datang. Yang sudah diketahui datang sejauh ini adalah Tuan Muda kelima dari Villa Gunung Blowing Snow, gadis suci Yun Xiankui dari Lembah Angin dan Awan, dan tentu saja murid perempuan jenius terbaru dari Sekte Pedang Surgawi, Peng Xianer. Itu bahkan belum termasuk banyaknya master lain yang namanya tidak diketahui. Gadis suci Yun Xiankui mengirim pesan kepada Sekte Qingshan kita sehari yang lalu. Karena Sekte Qingshan lokal kita memiliki banyak kemudahan, dia ingin kita bekerja sama sepenuhnya dengan Lembah Angin dan Awan. Jika kita dapat mengamankan gua itu, dia menjanjikan kita 20% dari rampasan. Silakan, Patriark, buatlah keputusanmu. Mendengar ini, Patriark Qingshan terdiam cukup lama sebelum ia mengembuskan napas perlahan. Ini bukan masalah sepele. Ini akan mengubah kota Pinjiang menjadi pusaran air besar. Jika kita ceroboh, seluruh sekte kita bisa musnah di bawah godaan makam Martial Sein. Jadi, aku perlu berkonsultasi dengan guru terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Oh, baiklah. Mendengar itu Zhu Yun tidak keberatan dan langsung setuju. Dalam sekejap, Patriark Qingshan sudah berada di Akademi Seni Bela Diri. Tuan, aku membawakan anggur yang enak untukmu, kata Patriark Qingshan sambil tersenyum. Oh, Yi Feng mengambilnya dan menciumnya sambil tersenyum. Anggurnya tidak buruk. Kau masih saja memanjakanku, dasar orang tua. Lalu keduanya mengobrol santai. Kota Pinjiang akhir-akhir ini tidak damai, ya. Melihat jalanan yang jauh lebih ramai, Yi Feng mendesah penuh perasaan, lalu menatap leluhur Qingshan. Kudengar pertanda surgawi itu adalah semacam gua. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Patriark Qingshan sedikit terkejut dalam hati. Ia heran karena sang guru sudah tahu tujuan kedatangannya. Dengan rendah hati, ia berkata, "Guru bercanda. Saya lebih tertarik pada pemikiran guru tentang masalah ini.
Lihat saja pemandangan yang ramai itu untuk hiburan dan obrolan santai. Itu saja untuk gua-gua semacam ini, kata Yi Feng sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Patriark Qingshan mengangguk dalam hati. Seperti yang diharapkan, sang guru memandang rendah gua-gua seperti itu. Dia hanya tertarik untuk menyaksikan pemandangan yang ramai. Namun, meskipun Yi Feng bisa mengabaikannya, dia mungkin tidak bisa. Bagaimanapun, dia masih memiliki sekte di bawahnya. Dengan sedikit ragu, dia bertanya, sebenarnya, sejujurnya dengan guru, saya berpikir untuk melihatnya. Apa pendapat guru? Anda? Yi Feng menggelengkan kepalanya. Melihat ini, jantung Patriark Qingshan berdebar kencang. Dia buru-buru bertanya, apa maksud guru dengan ini?